Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sadli dari kelas C20C dengan NIM 200407551032. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Bapak Usman SPD MPD PhD atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi dalam inovasi pendidikan. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, simak terus ya video ini. Baik, saya akan membahas tentang beberapa materi dalam inovasi pendidikan. Materi yang pertama yaitu monitoring dan evaluasi dalam inovasi pendidikan. Hakikat monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan. Yang pertama, monitoring dalam inovasi pendidikan. Dalam hubungan dengan kegiatan inovasi, monitoring dilaksanakan untuk mengawasi dan mengecek kegiatan inovasi. Yang kedua, hakikat evaluasi dalam inovasi pendidikan. Keterangan tentang monitoring atau pengawasan pada hakikatnya berhubungan dengan masalah-masalah evaluasi. Yang ketiga, prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi. Yang pertama, program inovasi. Berdasarkan kriteria yang valid, terbagi menjadi dua, yaitu fungsional dan diagnostik. Yang keempat, objek monitoring dan evaluasi program. Ada tiga. Yang pertama, proses permulaan. Yang kedua, proses implementasi. Dan yang ketiga, proses penutup. Materi kedua, inovasi bidang ketenaga pendidikan. Yang pertama, hakikat pendidikan. Dalam pasal 39 ayat 2 menjelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi dalam proses pendidikan. Pendidik memegang peran yang sangat penting dan menentukan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, hakikat tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 5 menjelaskan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, multi peran di sekolah. Yang pertama, guru sebagai demonstrator dan motivator. Yang kedua, guru sebagai mediator dan fasilitator. Yang ketiga, guru sebagai evaluator dan pengelola kelas. Yang keempat, multi guru di luar sekolah. Menurut Muhammad Surya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, guru merupakan unsur strategis sebagai anggota agen dan pendidik masyarakat. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan pendidik serta tenaga kependidikan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan atau meningkatkan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku dalam mengembangkan bakat seseorang. Baik, materi ketiga yaitu inovasi di bidang manajemen organisasi pendidikan. Yang pertama yaitu analisis manajemen berbasis sekolah atau MBS. Menurut Andriani 2015 mengungkapkan bahwa MBS dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi atau kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas lebih besar kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah, guru, siswa, kepala sekolah, dan masyarakat, orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, inovasi dalam organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama organisasi makro, yang kedua organisasi mikro. Organisasi pendidikan makro adalah organisasi pendidikan di
dilihat dari segi organisasi secara luas. Organisasi pendidikan pada tingkat makro dibedakan atas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat pusat, kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kantor pendidikan dan kebudayaan di kabupaten atau kota madya, serta kantor pendidikan dan kebudayaan di tingkat kecamatan. Adapun organisasi pendidikan mikro adalah pendidikan dilihat dari berdasarkan titik tolak dengan unit yang ada di suatu sekolah atau lembaga pendidikan. Penyelenggara langsung proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu keputusan inovasi dalam organisasi. Menurut Tauhid DKK 2019, ada beberapa macam keputusan inovasi dalam sebuah organisasi. Yang pertama, keputusan otoritas. Artinya bahwa keputusan ini dibuat oleh seseorang atau sekelompok kecil orang-orang yang disebut juga sebagai kelompok dominan dalam suatu organisasi. Yang kedua, keputusan kolektif adalah sebagai suatu cara yang digunakan aparat anggota sistem sosial untuk menerima atau menolak inovasi dengan kesepakatan bersama. Materi keempat yaitu inovasi bidang kurikulum pendidikan. Yang pertama, inovasi kurikulum dan pembelajaran. Inovasi kurikulum dan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu ide, gagasan atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Dalam bidang pendidikan, inovasi biasanya muncul dari adanya keresahan pihak-pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, keresahan guru tentang pelaksanaan proses belajar mengajar yang dianggap kurang berhasil. Upaya untuk memecahkan masalah tersebut, muncullah gagasan dan ide baru sebagai suatu inovasi. Prosedur pengembangan yang kedua, prosedur pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum terpadu menyediakan kesempatan dan kemungkinan belajar bagi para siswa, kesempatan belajar yang dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hal-hal yang berpengaruh. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan, kontrol, bimbingan agar proses belajar terarah ke tercapaian atau tujuan yang diharapkan. Kurikulum dirancang berdasarkan sistem keterpaduan yang mempertimbangkan komponen-komponen masukan, proses dan produk secara seimbang dan setaraf. Baik, itulah materi mengenai inovasi-inovasi pendidikan. Nah, kalian sudah tahu ya bagaimana inovasi-inovasi pendidikan itu. Jadi, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.